Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 12 akan membahas mengenai desain untuk pidato. Baik, untuk materi pertama yaitu desain untuk pidato. Yang pertama dalam desain pidato yakni menganalisis audien. Presenter terbaik, komunikator terbaik pada umumnya menyadari semua komponen yang terlibat dalam proses komunikasi dan mereka paham bagaimana cara untuk memberikan perhatian khusus kepada penonton sehingga berpusat pada audien. Ada banyak hal yang dapat dan harus Anda lakukan secara proaktif untuk menjadi lebih berpusat pada audien. Misalnya, bermulailah dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk menjawab satu pertanyaan penting yang lebih besar. Yang kedua, menganalisis konteks. Konteks memainkan peran penting dalam menentukan tujuan presentasi dan memiliki dampak besar terhadap penonton. Untuk menganalisis konteks Anda harus membuat serangkaian pertanyaan pada diri Anda sendiri. Pertanyaan tersebut yakni bagaimana saya bisa menggunakan pengetahuan ini untuk meningkatkan presentasi saya. Setelah hal tersebut dilakukan, gunakanlah informasi yang Anda pelajari dari analisis Anda untuk menyempurnakan presentasi Anda. Yang ketiga, meneliti. Itu meneliti berasal dari berbagai sumber sesuai dengan topik. Anda dapat menggunakan sumber internal, eksternal, atau kombinasi. Kombinasi dari keduanya. Sumber internal mencakup informasi yang berasal dari dalam organisasi seperti laporan, kebijakan, atau wawancara dengan karyawan dan atau pelanggan. Untuk sumber eksternal mencakup informasi yang berasal dari luar organisasi seperti dari lembaga luar, kompetisi, pemerintah, dan media. Dan terakhir itu menentukan topik apa yang harus dimasukkan. Yang terakhir, mengatur presentasi. Anda harus mengembangkan organisasi yang jelas dalam isi presentasi Anda. Pola organisasi yang sering digunakan untuk membujuk dalam pengaturan bisnis dan profesional adalah urutan termotivasi Munro yang dikembangkan pada tahun 1935 oleh Profesor Universitas Purdue Alan H. Munro yang mencakup langkah perhatian, langkah kebutuhan, langkah kepuasan, langkah visualisasi, dan langkah tindakan. Terakhir ya, ini mengenai transisi. Transisi adalah kata atau frasa apapun yang membantu memandu pendengar dari satu titik ke titik berikutnya. Dalam isi presentasi Anda, transisi yang jelas harus muncul di antara poin utama Anda. Pendahuluan. Yang pertama yaitu pengantar dan kesimpulan yang dikembangkan dengan baik merupakan komponen yang penting dari presentasi yang sangat baik. Presentasi yang dicirikan oleh keunggulan profesional selalu menyertakan pengantar yang solid. Bagian dari presentasi di mana Anda mendapatkan perhatian, memperkenalkan topik, mengembangkan kredibilitas, menghubungkan topik dengan audiens, dan meninjau poin utama Anda. Pastikan untuk menghilangkan pra-perkenalan. Sebaliknya, mulailah dengan sesuatu yang menarik perhatian penonton. Pendahuluan harus selalu diakhiri dengan pratinjau poin utama Anda. Ini akan membantu transisi audiens dari pendahuluan ke isi dan juga akan memperkuat pesan Anda. Kesimpulan. Kesimpulan yang dirancang dengan baik dapat membuat presentasi menjadi sangat baik. Sementara kesimpulan yang buruk dapat membuat presentasi yang sangat baik menjadi datar. Anda harus menyimpulkan, jangan pernah membuat penutupan yang salah ketika seorang pembicara memberi isyarat kepada hadirin bahwa presentasinya sudah selesai tetapi tetap berlanjut dengan memperkenalkan lebih banyak informasi. Pertama, Anda harus memberitahu penonton bahwa Anda menyimpulkan. Yang kedua, setelah Anda memberikan sinyal kesimpulan, berikan ringkasan dan akhiri dengan meninggalkan kesan yang kuat. Bahasa.
Bahasa Anda harus lebih formal daripada percakapan biasa, tetapi tidak terlalu formal untuk berbicara di atas kepala audiens Anda. Satu langkah mudah yang dapat Anda ambil untuk menyesuaikan bahasa Anda dengan berbicara apapun dengan audiens. Kosakata Anda yang luas dapat membuat Anda terlihat pintar, dan pilihlah kata-kata yang audiens Anda kenal. Tidak hanya memahami garis antara terlalu formal, terlalu informal, tetapi mereka juga memahami kekuatan citra dan pengulangan. Ketika seorang pembicara menggunakan citra, ia membantu penonton melukis gambar dengan kata-kata, dengan menggunakan metafora atau istilah deskriptif. Pengulangan juga merupakan perangkat bahasa yang kuat. Dengan mengulangi frasa atau membuat struktur paralel dalam presentasi Anda dapat menciptakan rasa antisipasi bagi anggota audiens. Untuk materi selanjutnya yaitu menyampaikan pidato dengan keunggulan profesional. Menyampaikan presentasi dengan keunggulan profesional. Saat Anda bangun untuk menyampaikan presentasi, adrenalin Anda akan terpacu. Penyampaian presentasi mengharuskan Anda untuk menempatkan diri Anda di luar sana, di depan audiens, dan di lubuk hati yang terdalam tubuh Anda memberi sinyal bahaya. Percaya atau tidak, adrenalin ini adalah hal yang positif. Saat Anda berlatih berbicara di depan umum, Anda akan mempelajari respon apa yang diharapkan ketika Anda memiliki adrenalin. Mereka tidak lagi menjadi sesuatu yang tidak diketahui. Kemudian Anda dapat belajar bagaimana menangani setiap respon. Pada akhirnya, Anda akan dapat menggunakan adrenalin untuk keundukan Anda dengan menghadirkan energi dan semangat. Dalam menyampaikan presentasi, Anda akan mendapatkan kesempatan untuk mengenal diri sendiri. Setelah presentasi, mundurlah dan renungkan bagaimana Anda merespon adrenalin dalam sistem Anda. Belajar untuk memahami tanggapan Anda akan membantu Anda mengubah cara Anda berpikir tentang presentasi. PowerPoint dan alat bantu pendukung lainnya. Ketika bantuan pendukung ditampilkan, penonton akan membagi perhatian mereka antara Anda dan bantuan, yang dapat membantu mengurangi beberapa kecemasan Anda. Selain itu, alat bantu pendukung memberikan lapisan lain pada presentasi Anda yang dapat meningkatkan minat. Bantuan pendukung yang dirancang dengan baik juga membantu audiens dengan meningkatkan pemahaman, meningkatkan retensi, dan memfasilitasi mendengarkan. Bagi audiens yang merupakan pelajar visual, melihat poin-poin penting, demonstrasi, atau materi pendukung lainnya sangat penting untuk pemahaman mereka. Selain itu, setiap kali Anda mengulangi pesan Anda meningkatkan retensi. Alat bantu pendukung dapat digunakan selama presentasi, tetapi harus digunakan secara strategis. Jenis alat bantu pendukung adalah peragaan slide presentasi, klip video, klip audio, grafik, bagan, ilustrasi dan foto, objek dan model, serta demonstrasi. Baik, selanjutnya adalah praktek presentasi. Persiapan praktek ini meliputi diri sendiri yang sudah siap baik secara fisik dan mental untuk melakukan presentasi. Jadi, setelah kita mempersiapkan semua bahan presentasi, kita harus menyiapkan diri kita sendiri, yaitu dengan cara praktek atau simulasi presentasi. Nah, praktek simulasi atau presentasi ini bisa dilakukan dengan cara diri sendiri, yaitu berhadapan dengan cermin ataupun dengan meminta bantuan orang lain. Tapi saya rekomendasikan lebih baik meminta bantuan dari pihak lain untuk dijadikan sebagai audien. Nah, teknik presentasi yang baik secara praktek yaitu yang pertama, kita harus bisa memahami materi. Nah, dari materi kita harus bisa memahami materi agar kita bisa nantinya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan menuju pada review presentasi kita. Jika presentasi disampaikan dengan baik dan tentunya dengan penyaji yang paham, maka tentunya presentasi akan berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah menata bahasa. Bahasa kita harus ditata kembali agar tidak terbata-bata. Ini juga termasuk dalam mental. Jika mental kita masih down, masih di bawah, mungkin ketika kita berhadapan dengan banyak orang, bahasa kita akan hancur, cara bicara kita akan terbata-bata. Jadi ini perlu dipersiapkan. Hal ini juga termasuk intonasi, bagaimana cara kita menyampaikan intonasi dan benar sesuai dengan kalimat
ya, apakah kalimatnya itu berbentuk ajakan atau pernyataan, itu harus disesuaikan. Dan selanjutnya adalah gerak tubuh. Gerak tubuh itu sangat penting juga, sehingga kita tidak bergerak secara berlebihan ketika berpresentasi. Hanya cukup menunjuk ke sana ke sini sesuai dengan alat bantu dalam presentasi. Dan selanjutnya dalam presentasi juga memerlukan umpan balik audiens, yang dimana umpan balik audiens itu diperlukan untuk mengevaluasi diri kita sendiri pada saat presentasi. Apakah presentasi yang kita sampaikan itu sudah baik atau masih kurang baik. Dan perlunya kejujuran dari audiens juga sangat penting demi kebaikan persiapan presentasi kita. Dan setiap pembicara juga cenderung melebih-lebihkan keefektifannya, membuat kebutuhan akan umpan balik audiens yang jujur menjadi sangat penting. Nah, itu sangat penting untuk kejujuran audiens. Nah, di sini juga lebih baik isi dan penyampaian yang disampaikan daripada bahan atau alat bantu visual dari presentasi. Tapi akan lebih baik lagi jika alat bantu atau visual ataupun yang dalam hal ini contohnya adalah PowerPoint itu sudah sangat disiapkan dengan baik dan sempurna dan juga menarik, tapi pada saat presentasi isi yang disampaikan juga baik dan menarik, itu lebih baik. Jadi kedua-duanya itu saling berhubungan. Dan selanjutnya adalah presentasi tim. Nah, selain dari presentasi individu, presentasi tim juga sangat penting untuk dipersiapkan, karena presentasi tim itu persiapannya tentunya lebih sulit daripada presentasi individu, karena presentasi tim itu melibatkan lebih dari satu orang, yakni banyak orang. Jadi kita harus mempersiapkan semua anggota dalam tim itu. Nah, yang pertama kita harus memahami isi dari materi yang akan kita sampaikan. Jadi semua anggota tim harus memahami semua materinya. Jadi tidak hanya bagiannya tapi semua materi, karena hal itu berhubungan. Walaupun nantinya materinya dibagi, tapi memahami semua materi itu sangat penting, karena semua materi itu sangat berhubungan. Selanjutnya yang kedua, bagi tugas presentasi. Misalnya anggota 1 presentasi dari 1 sampai 3, anggota 2 presentasi dari 4 sampai 5, dan seterusnya. Kita harus bagi tugas dan kita harus bekerja sama dan baik dalam satu kelompok dalam mempersiapkan presentasi tersebut. Untuk selanjutnya, alat bantu pendukung itu juga penting, mengingat presentasi kelompok itu merupakan pidato atau presentasi yang cukup besar dilaksanakan. Dan selanjutnya berlatih. Tentunya di sini adalah berlatih secara praktek, karena kembali lagi presentasi tim atau kelompok ini lebih sulit daripada presentasi individu, karena kita harus mengatur banyak orang, bukan hanya satu orang. Jadi latihan secara praktek itu sangat penting untuk diulang-ulang kembali agar kita bisa mengevaluasi apa yang kurang dari persiapan presentasi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya adalah kunci dalam menyampaikan pidato atau presentasi. Yang pertama adalah kenali dirimu sendiri. Kita harus mengetahui siapa diri kita. Kita harus mengetahui apa kelebihan kita, apa kekurangan kita. Nah, dari kelebihan tersebut kita bisa manfaatkan dalam presentasi. Nah, dengan kekurangan yang kita miliki, kita juga harus bisa mengevaluasi atau mencari solusi dari kekurangan kita, setidaknya mengurangi, walaupun tidak bisa dihilangkan dari kekurangan kita. Setelah kita mengenali diri sendiri, kita pasti akan tahu
bagaimana cara kita untuk presentasi sesuai dengan diri kita sendiri, karena setiap diri atau setiap orang itu memiliki kepribadian yang berbeda yang tentunya akan berdampak pada cara mereka berpresentasi. Yang kedua adalah mengevaluasi konteks profesional. Kita juga perlu membutuhkan bantuan atau dukungan dari pihak lain. Kita juga perlu konsultasi ke pihak lain yang tentunya lebih tahu dari kita, yang lebih pengalaman dari kita. Kita bisa konsultasikan terkait materinya yang akan disampaikan, apakah sudah benar ataupun ada yang masih kurang, dan juga mengkonsultasikan bagaimana cara kita presentasi, bagaimana cara kita menyampaikan isi dan makna dari setiap slide dari presentasi, dan juga bagaimana caranya kita menyampaikan atau mengajak jika itu adalah presentasi promosi ya, mengajak audiens untuk membeli produk kita, misalnya seperti itu. Terus yang ketiga, interaksi komunikasi. Nah, pidato atau presentasi itu termasuk salah satu jenis komunikasi antara satu orang dengan banyak orang, ataupun antara kelompok satu dengan kelompok lainnya, jika itu presentasi tim atau kelompok. Jadi presentasi itu tidak hanya penyaji saja yang aktif, tapi juga audiensnya juga aktif. Aktif di sini adalah tidak hanya aktif bertanya, tapi juga aktif mendengarkan, karena mendengarkan itu termasuk komponen dari komunikasi ya, lancarnya komunikasi. Terus yang ketiga, yang terakhir, yang keempat adalah mundur dan renungkan. Jadi setelah kita melaksanakan presentasi, setelah kita melaksanakan pidato, kita harus kembali ke sebelumnya. Kita renungkan, kita pikirkan kira-kira apa yang kurang dari presentasi kita. Mungkin dari tata bahasa kita, mungkin bahasa kita masih kurang formal atau kurang baik, ataupun kita menyampaikannya dengan terbata-bata. Itu perlu dievaluasi. Kita yang pertama untuk mengevaluasi presentasi ini, yaitu kita harus mencari apa saja kekurangan yang kita hadapi pada saat presentasi. Misalnya ternyata gerak tubuh kita itu berlebihan. Kenapa berlebihan? Karena kita tidak percaya diri. Karena kita tidak percaya diri, kita nervous, otomatis kita banyak gerak ke sana ke sini dan membuat presentasi kurang enak dilihat. Nah, itu bisa dievaluasi. Kita cari semua apa yang menjadi kekurangan kita pada saat presentasi. Nah, setelah itu kita baru cari solusinya satu persatu. Setelah itu diperbaiki lagi. Kenapa evaluasi ini sangat penting? Karena evaluasi ini nanti untuk presentasi atau pidato yang akan kita laksanakan nantinya ke depannya. Baik, mungkin demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.